Bapa kami yang di surga, saat ini kembali kami mau membaca firman-Mu. Terangi hati dan jiwa kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa untuk mengerti memahaminya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pembaca Alkitab di siang hari ini terambil dari 1 Tawari 5 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-26 dengan perikop ke suku-suku yang di seberang sungai Yordan yang berbunyi demikian. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel. Dialah anak sulung. Tetapi karena ia telah melanggar kesucian ketiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga. Sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya. Bahkan seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, ialah Henok, Palu, Hesron, dan Karmi. Keturunan Yoel ialah Semaya, anaknya. Anak orang ini ialah Gog. Anak orang ini ialah Simei. Anak orang ini ialah Mika. Anak orang ini ialah Reaya. Anak orang ini ialah Baal. Anak orang ini ialah Beera, yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Tilgat-Pilneser, Raja Asyur. Dialah pemimpin orang Ruben. Saudara-saudaranya menurut kaum-kaumnya, seperti tercatat dalam silsilah menurut keturunan mereka, ialah Yehiel, kepala, lalu Sakaria, dan Bela bin Azaz, bin Sema, bin Yoel. Dialah yang diam di Aroer, dan wilayahnya sampai ke Nebo, dan Baal Meon. Dan ke sebelah timur wilayahnya, sampai ke pinggir padang gurun, yang terbentang mulai dari sungai Efrat. Sebab ternak mereka telah bertambah banyak di tanah Gilead. Di zaman Saul, mereka melakukan perang melawan orang Hadri. Setelah orang-orang ini jatuh ke dalam tangan mereka, maka mereka diam di kemah-kemah orang-orang itu di seluruh sisi timur Gilead. Dan Gad diam berbatasan dengan mereka di tanah Basan sampai Salka. Yoel adalah kepala, dan Safam orang kedua. Juga Yainai dan Safat diam di Basan. Saudara-saudara mereka menurut puak-puak mereka ialah Mikael, Mesulam, Sheba, Yorai, Yakan, Zia, dan Eber. 7 orang. Itulah anak-anak Abihail bin Huri, bin Yaroah, bin Gilead, bin Mikael, bin Yesisai, bin Yahdo, bin Hus. Ahi bin Abdiel bin Guni ialah salah seorang kepala puak mereka. Mereka diam di Gilead di Basan, dan di segala anak kotanya, dan di segala anak penggembalaan Saron, sampai ke ujung-ujungnya. Mereka sekalian dicatat dalam silsilah pada zaman Yotam, Raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam, Raja Israel. Dari Bani Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye, ada 44.760 orang yang sanggup berperang. Orang-orang yang tangkas, yang dapat memanggil perisai dan pedang, dan melentur khusus panah, yang terlatih dalam bertempur. Mereka itu melakukan perang melawan orang Hadri, Yetur, Nafis, dan Nodab. Mereka mendapatkan bantuan melawan orang-orang itu, sehingga orang Hadri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka, sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu. Maka ia mengabulkan permintaan mereka, sebab mereka percaya kepadanya. Mereka memangku ternak orang-orang itu sebagai jaran. Untanya 50.000 ekor, kambing domba 250.000 ekor, dan keledai 2.000 ekor, juga manusia 100.000 jiwa. Banyak orang yang tewas karena mati terbunuh, sebab pertempuran itu adalah daripada Allah. Lalu mereka menduduki tempat orang-orang itu sampai waktu pembuangan. Setengah suku Manasye diam di negeri itu, mulai dari Basan sampai Baal Hermon, Senir, dan Gunung Hermon. Mereka sudah banyak jumlahnya. Inilah para kepala puak-puak mereka: Hefer, Yisei, Eliel, Azriel, Yeremia, Hodawia, dan Yahdiel. Orang-orang pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang kenamaan, para kepala puak-puak mereka. Tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka, dan bersinah dengan mengikuti segala Allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, maka Allah Israel menggerakkan hati Ulul, yakni Tilgat-Pilneser, Raja Asyur. Lalu raja itu memantuk mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye. Ia membawa mereka ke Halah, Habor, Hara, dan sungai negeri Gozan. Demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kuat kuasa-Mu terus bekerja di hidup kami selamanya.
Karena kami hanya mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Dalam Yesus Kristus, terima kasih atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan hari ini, atas kekuatan kesehatan hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan dalam kasih-Mu yang abadi, dalam cinta kasih-Mu kepada semua umat manusia di muka bumi, dalam segala keberadaan kami di dunia. Amin. Tuhan Yesus berkati. God bless you all.